Bukan, kalau antusias itu gairah ya, gairah. Kalau getu itu ngulik bahasa Indonesia, ngulik. Getu kan sebenarnya getu. Tapi ini kata kerjanya getu. Tapi pertanyaanmu, lah nyari lah. Kalau getu itu menurutku selalu hal positif gitu. Tahuku, nggak tahu kalau aku salah. Kalau yang untuk negatif itu namanya pengkok atau kotok atau nggak bisa dibilang itu apa sih namanya? Double kalau nggak ada hubungannya, jadi bukan aja, tapi selalu udah tahu di situ tapi tetap di situ gitu yang negatif. Nggak nyuri, nggak ngutil, itu namanya bukan gitu. Itu mengembangkan bakat juga mungkin. Bukan, tapi apa ya namanya? Coba ada yang bahasa Jawanya. Bukan itu selalu hal yang positif. Itu namanya bukan itu apa ya? Kotor atau kalau bahasa Belandanya mungkin ya. Double. Iya, double koruptor itu gitu. Karena gitu itu kan erat kaitannya sama kerja keras. Pertama, korupsi itu gak ada kaitannya sama kerja keras. Kenapa kok dia maling? Kenapa kok dia jualan narkoba? Karena itu yang paling cepat menghasilkan duit. Bukan dari satu. Kalau gitu itu proses itu selalu positif. Aku kira gitu. Itu sama itu double. Tapi mungkin ada istilah lain Pak Lurah. Nanti gak apa ya? Ngadali cepatnya, bahwa ini kayak gitu ya dia. Bukan, udah tahu berkali-kali ditegur karena mobil tapi tetap aja di situ. Ya, apa yang namanya? Ngeyel. Oh, ngeyel katanya. Kekeh sudah yang sekarang udah jadi bahasa Indonesia gitu. Kekeh gitu. Udah gak boleh pacaran sama itu karena begini tetap aja sama itu gitu. Pilihan hati boleh. Ya itu. Bagaimana kira tetap pilihan hati tadi gitu. Saya kira itu jawabannya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang mau nambahin? Oke, silakan Mas. Nama saya juga dari komunitas Mafia. Terakhir saya kemarin sempat ketawa lihat tweetnya Pak Ditejo. Itu ada yang bilang itu trompet. Ternyata balasannya bilangnya itu saxophone langsung gitu. Terus saya tadinya lapar langsung kenyang. Saxophone dari trompet. Sorry. Aku main saxophone itu juga kayak gini Natalisa udah. Terus ada yang komen itu, oh bagus main trompetnya gitu. Ini jelas-jelas saxophone gitu. Jadi ini sekedar syaratnya. Kebetulan saya melihat apakah ini benar-benar atau tidak. Dari mulai sekarang itu di media itu sudah banyak yang misalnya itu tawuran. Entah itu tawuran dari kita sekolah SMP, SMA sampai mahasiswa. Nah ini kalau dulu itu sebenarnya zaman dulu itu ada yang namanya pelajaran P4. Nah di era sekarang itu P4 itu diubah. Sekarang terakhir ini diubah jadinya pendidikan karakter. Nah padahal di era sebelumnya menurut saya sih di era Mbak Harto itu memang kita sudah dibentuk yang namanya pendidikan moral Pancasila. Sekarang itu sudah dirubah namanya pendidikan kewarganegaraan. Ininya sebenarnya sama. Nah ini menurut saya itu ini sebenarnya apakah ini ada suatu kekeliruan dalam sistem pendidikan kita itu atau memang kita sedang menuju kedewasaan dalam dunia pendidikan atau bagaimana? Ini sebenarnya saja karena yang namanya kita lihat di media itu hampir setiap hari itu mesti ada liputan tentang tawuran. Dan tawuran itu pun sudah tidak mengarah ke anak kecil dan biasa masuk menginjak ke
ya kalau seperti dikatakan mahasiswa gitu. Jadi ini seputar pemahaman dan pendidikan aja. Mungkin itu yang singkat aja dari saya. Ya, sebagai share atau mungkin bisa dapat tambahan dari Mbak Tijo. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini sesuai perjanjian tadi, ini sudah pertanyaan terakhir atau untuk teman-teman yang ingin menambahkan. Dan setelah ini kita ada pengumuman pemenang ya. Oh iya. Ya, di pelajaran fisika nggak ada satu hal terjadi yang diakibatkan oleh satu sebab. Itu termasuk yang menginginkan pikiranku. Apapun saya datang ke sini pasti ada banyak sebabnya, gitu. Sebab-sebab yang kita bisa kuasai, sebab-sebab yang kita nggak ngerti, tadi takdir atau apa nggak ngerti. Jadi termasuk tawuran itu penyebabnya pasti banyak. Kita nggak bisa mengutuk orang-orang yang tawuran itu sendiri. Di masyarakat sekarang di Indonesia, saya kemarin diskusi sama teman-teman yang hukum adat itu. Hukum adat katanya udah dieliminir dari hukum positif di Indonesia. Akibatnya ada 32.000 desa di Indonesia sekarang yang penduduknya dinyatakan kriminal karena daerah itu sudah dinyatakan sebagai hutan. Undang-undang kehutanan tentang kehutanan mengatakan bahwa di dalam hutan itu ada penghuninya itu kriminal, apalagi mengambil barang-barang itu kan aku bilang gitu dulu. Nah, di perkotaan itu juga terjadi begitu banyak tanah-tanah wilayah yang di daerah stasiun, daerah-daerah umum itu biasanya dari turun-temurun sejak zaman Belanda sini itu sudah dikuasai, tetapi itu tidak diakui oleh hukum positif. Itu kan masyarakat miskin perkotaan itu antara lain problemnya itu. Ini sumber-sumber tawuran. Yang kedua, makin di sini masa depan gak jelas. Dulu didikan saya untuk masuk perguruan tinggi paling 1/1000 saya. Sekarang 1/berapa sudah. Belum di pasaran kerja, tenaga asing dengan perjanjian AFTA. Orang Korea boleh kerja di sini, orang Thailand bisa kerja di sini, orang Malaysia bisa kerja di sini, bisa jadi sopir, bisa jadi apa. Pekerjaan saingannya tambah susah. Ketika mahasiswa sudah nggak punya masa depan, ribet bikin masa depannya, disuruh sedikit saja, tawuran akan mudah terjadi. Jadi ada banyak hal. Tolong kita nggak cuma nyalain mahasiswa, tapi kita tanya juga kesempatan kerja banyak nggak? Mereka punya masa depan nggak? Ternyata enggak. Nah kalau orang sudah nggak punya masa depan, itu dijak tawuran gampang mas, gitu loh. Dijak tawuran justru kesempatan untuk eksis gitu loh. Saya kira Pak Lurah lebih ngerti karena warganya pasti. Saya kenapa mau wayangan di tempat Pak Lurah ini? Antara lain salah satu sebabnya lurahnya masih muda, gitu, dan kayaknya jujur kelihatannya. Gitu. Tapi ketika saya datang ke rumahnya juga nggak kaya. Sebagai lurah nggak kaya, gitu. Ada tapi nggak kaya. Jadi kelihatannya di makanan juga sederhana, lodeh. Ini sebelum wayangan itu. Jadi saya menikmati itu. Tapi ada banyak hal ketika orang, makanya berita-berita infotainment tentang perceraian biasanya nggak saya tonton dan biasanya saya larang dan nggak saya nonton karena selalu sepihak. Kalau nggak terlalu dieliminir, orang cerai itu pasti banyak sebabnya. Gak cuma ini kesalahannya anak, ini kesalahan yang sebagainya, tidak gitu. Kalau kita mau mendidik, ajukan berbagai sebab. Selalu ada banyak sebab dari itu satu hal kejadian. Itu menurut fisika, dan itu menurut aku dalam universal di dunia sosial juga. Gak ada peristiwa yang terjadi cuma akibat dari satu sebab. Saya kira itu. Sorry kalau ada salah-salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salah satunya memang pendidikan karakter itu yang penting juga ya Ki, yang ya. Karena kalau anak sudah dibiasakan dia memiliki karakter yang kuat gitu, dia tidak terlalu mudah untuk mempengaruhi. Nah untuk selanjutnya di sini teman-teman dari Gawat Semarang, saya minta kesediaan Bang Ari sama Tian Nongnong untuk payung.
kalau kamu gagal di situ. Itu prinsipnya kalau menurut aku waktu itu udah gak bisa lagi, harus ganti di kesenian. Kalau enggak, aku mau makan apa? Aku waktu udah gak jadi kompas. Aku gak punya rumah, aku gak punya mobil, masih punya sepeda motor. Karena 3 bulan pertama di kompas harus naik bis kota di Jakarta, habis itu baru dikasih sepeda motor GL 100 itu. Aku punya GL 100 itu. Akhirnya aku jual ke tukang ojek. GL 100 itu payu 2 juta berapa gitu. Nyesel juga sih lama-lama, murah banget gitu, tapi oke, kan gitu. Film yang apa ya, juga gitu, jelas. Karena dari laki itu sama hantu Bramantio, jadi main bola, syuting di Bromo, syuting sama Irfan Bakti sama Kim Kurniawan. Bro, apa sih kamu dari enak di Jerman kok pindah di sini? Jawabannya sangat simpel tapi dalam. Apa jawabannya? Waduh, di Jerman jarang orang ketawa gitu. Ya, itu benar-benar dalam. Jadi teman malah optimisnya jadi orang Indonesia, kita ini masih banyak orang ketawa. Bayangkan orang yang berada, orang Indonesia yang berada, terus ada mobil juga, bukan mobil. Orang Indonesia enggak, ini enggak ada di dunia. Aku pernah nyetir mobil di sebuah jalan namanya Haji Mencong di Jakarta, enggak terlalu lebar jalannya. Terus ada bapak-bapak habis memblokir lisir pakai bambu diblokir ya, terus ditarik lagi kan, ditarik sampai ke jalan raya kan. Akibatnya macet kan gitu loh. Dia nengok. Rasanya aja, kita aja tidak senang. Coba di tempat lain, nggak bisa. Malah benar. Aku pernah malam-malam di Jalan Tamrin di Jakarta melihat bajai, supir bajai kan semua terus akhirnya terus bule, terus keluar ternyata bule, waktu bulenya pergi. Si supirnya ketawa-ketawa aku bule itu, akhirnya bule itu ketawa-ketawa juga. Nah ini yang mana? Itu yang bikin aku optimistis dari bangsa Indonesia. Gak ada di negara manapun yang gelantungan benahi kabel. Aku belum pernah melihat di mana pun. Gelantungan benahi listrik itu. Biasanya kan pakai sabuk itu, pakai ini, di kita kan pakai sandal jepit aja. Terus sekarang sampai rokok di sana sudah misalnya. Kayak Indonesia kan. Kalau ini daerah ini kekuatan bro. Itu yang bikin aku optimistis. Asik gitu. Banyak di Indonesia yang berdas musik gak usah pakai Jackson, kadang-kadang bisa gitu. Gitu loh. Soalnya Jacksonnya itu berapa pas speakernya apa ya, sound systemnya itu kenapa? Katanya orangnya tadi anaknya sakit atau mau udah gitu. Jadi nggak pakai Jackson. udah aku tampil. Tapi lagu pertama, lagu kedua itu rata-rata di Indonesia dalam bentuk Jackson. Gitu. And now Indonesia itu sebenarnya Jackson itu. Padahal kita Jackson ya. Berarti monitor itu kurang. Gitu. Doanya kurang naik. 1, 2, 3 itu umumnya udah Jackson. Jadi jangan dengerin lagu 1, 2, 3 itu. Tapi 1, 2 itu dari dengerin biasanya udah terhanyut duluan. Apalagi kalau misalnya yang bawakan itu biasanya. Bukan, maksudku kalau di luar nggak mungkin. Semuanya on schedule. Tapi justru tersiksa kitanya. Tapi maksudku adalah kalau kamu tanya apa yang bisa membuat optimisme di Indonesia, ya ini kesalahan-kesalahan yang direspon dengan ketawa, kesalahan yang direspon dengan ketawa. Aku pernah loh, bener loh itu tukang deskripsi itu. Sebenarnya loh, nggak pakai sabuk pengaman, nggak pakai apa. Terus yang paling asik itu sisinya di Samsung loh. Asik gitu, nggak ada tempat lain. Mari
Tapi spirit ini yang harus membuat kita optimis. Bayangkan kalau spirit ketawa ini kita bawa ke bukan ke hal yang negatif, tapi gimana kita mencoba hidup terus dan menghadapi kegagalan demi kegagalan dari percobaan itu dengan ketawa. Padahal di beberapa banyak tempat di Indonesia itu ada banyak banget nih kayak musik yang sangat bagus. Kebetulan aku dari Banyuwangi. Wis lakon semene lawase sudah berlaku sekian lama. Rikaya esok nyanyi. Ini bahasa Jawa musik. Kamu yang aku gila-gilain. Semua riko impiani dan kamu membalas cintaku. Muriko ujian hati. Karena itu kamu ada menjadi pembang mimpi-mimpiku. Sekeroyono pesisire, laut ada pesisirnya. Semua terse, tapi cintaku tanpa batas. Kelak ngali kelonongko, Rinowangi yang kata hariko. Siang malam aku melihat kamu. Yoris kelendinya. Aduh bagaimana lagi? Saiki sewang-sewangan. Ceknya gitu. Bagaimana lagi sekarang kita hidup masing-masing? Kepingin pukul manik Laginolonya mana Pura-pura seperti itu atau manis wong jenenge kaya manis. Aku ramu. Kalau seperti ini kesannya terlalu tradisional. Terus aku ramu sedemikian sehingga nadanya menjadi wong takon mosing turang koro. Sebenarnya sangat Banyuwangi. Antara riko aku iki sumebar riko janji sabar toro. Di luar dugaan MTV ngasih penghargaan MTV Malaysia Umum. Sementara orang Indonesia, radio-radio Indonesia menempatkan ini lagu daerah. Cuy, benar. Padahal bayangan ini lagu internasional gitu. Bayangan. Dan ketika aku sampai ke teman-teman di Cina, dia bilang, kok nadanya kayak Tiongkok kuno ya? Gitu. Ketika didengar orang Jepang ini kok kayak Jepang kuno ya? Ini dari Banyuwangi. Artinya orang Asia ini punya memori kolektif yang sama. Gitu loh. Kamu refrennya, kamu jiku tipiso sinutwa korban jiwanggo kamu kasih angkurang koro titi koro mongso. Bedanya pentatonik. Bukannya aku ini kebetulan contohnya dari laguku sendiri. Bedanya pentatonik sama diatonik, do re mi fa sol. Hilang do re mi fa sol itu magisnya. Bukannya jelek. Contoh, Aminah nggak ngerti artinya dan nggak mau ngerti. Aku nggak pengen ngerti. Karena begitu ngerti, aku ada kok iman gitu. Biarkan aku berimajinasi dengan itu sendiri. Lalu kalau insan biar solidam wisdom maradena wasfasagilin. Punya kurang. Tapi begitu ada artinya aku matiin atau aku menjawab. Karena pasti bukan itu artinya, pasti sudah direduksi. Gitu loh. Itu aja. Biarkan aku beribadah dengan Tuhan dengan bunyi. Nah, problemnya ketika dengar wongkap musik turangkoro apa artinya Om? Apa artinya Mbak? Aku udah bete aja kalau dengar.
Ya udah dengerin aja seperti kalau itu apa artinya? Masa bedanya? Gitar apa bedanya mulut sama gitar? Sama drum, sama violin? Bukan violin nggak ditanya, gitu loh artinya. Tapi begitu kandani kan sekarang dunia kembang, ya, kan? Kandani kan sekarang dunia kembang, nur tangis malu, biarkan ngoyot tak hatiku semua kakaknya. Harum manor tuku sing tumpuk melun keluar meko kan melu aroro kan samar amore susmo silos moyo wilayahnya sepi sini pertelai kalbu saking pambugane marot sakit siap layak pinauyo itu sakit suka sepi rasanya jadi minum bagianku ini juga gak usah nanya artinya gitu loh. Ini siapapun yang normal ini pasti tentang ketuhanan gitu loh, tentang kerinduan. Makanya aku bete banget kalau ditanya ini artinya apa gitu. Karena begitu ditanya artinya, sekarang misalkan arti itu kan pasti melalui kepentingan orang yang mengartikan. Ternyata khalifah itu bukan pemimpin, karena manusia itu khalifah di muka bumi. Ternyata arti yang lain khalifah itu yang berbeda menurut beberapa ulama lain. Jadi begitu manusia itu khalifah diartikan pemimpin, seolah-olah kita pusat antroposentrisme. Padahal bukan itu. Ternyata khalifah itu yang berbeda, atau ada yang menafsirkan lain. Kesimpulanku daripada aku capek-capek aku dengerin aja khalifah. Biarkan darah aku sendiri yang mengartikan itu. Sorry, bukannya aku anti terjemahan kitab suci atau Al-Quran, atau Injil atau apa. Tapi bagiku bahasa aslinya biarkan aja, itu menggerakkan tanpa pikiran, aku pasrahkan, aku dengar. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Di sini tuh jangan lebih, aku nggak mau dengar terjemahannya, aku nggak ngerti, gitu loh. Tapi mendrive aku tuh, aku nggak bisa ngomong, gitu loh. Al-Quran itu bagian. Karena begitu diterjemahkan, bahaya sama kepentingan yang menerjemahkan. Tapi kalau yang membawakan itu gimana? Kan setiap orang kan membawakannya kan beda-beda. Dan kalau kita tidak tahu artinya juga. Karena kita terbiasa dengan otak. Kalau kamu sering meditasi, kosongkan otak, kasihkan pasrahkan dirimu, ambil nih. Begitu ada pengajian, Yasin wal Qur'anil Hakim, ambil, jangan mikir itu artinya apa, kosongkan pikiranmu, kasih ke irama itu akan mendrive dan ada langsung masuk ke dalam daftar. Kamu terlalu korban sekolahan segala sesuatu ada ilmu yang nggak nyampe ke otak tapi nyampe ke dada. Itu tanpa kata-kata itu akan mendrive perilaku. Luar biasa, jadi memang menikmatinya itu ya. Ada lagi teman-teman mungkin, oh iya silakan. Tadi juga kayaknya membawakan ya, salah satu membangnya. Boleh dong di sini. Siapa tahu nanti kan lagi di sini. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman Semarang ya. Berhubung saya sudah bukan anak Semarang, tapi saya salah satu pegiat seni khususnya teater. Dan sebenarnya saya malu, Bapak. Saya malu bilang kalau saya bilang teater karena ketika kita masuk ke suara vokal, itu sama kalau rasa itu teriak-teriak atau 9 itu, wah kejar juga. Tanggapannya seperti itu. Dan ketika kita meditasi, menenangkan jiwa, kosongkan pikiran, mengolah rasa kita,
kaki donopo selalu ada songong menang cahakai kumpul omong akhir anggapannya masih seperti itu. Jadi kadang merasa sibis iso ora ya gitu. Tapi saya pernah dengar sedikit cerita tentang bapak. Jadi ketika waktu di Kompas dikirim ke Spanyol untuk meliput pertandingan sepak bola. Akan tetapi setelah beliau pulang dari Spanyol tidak membawa berita bola sama sekali, tapi budaya. Jadi ada waktu itu entah pertunjukan wayang atau ketoprak di sana yang ditutup malah itu. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi itu salah satu cerita yang memotivasi saya. Dan dari ini saya bangga bisa langsung ketemu dengan beliau dan tadi pagi juga bertemu dengan Bapak PGS di kampus. Jadi wah, hari yang spesial buat saya ini. Saya mau tanya untuk masalah idealis atau nasionalis seperti itu. Jadi untuk membangun kehidupan di sebuah negara, untuk menghasilkan sebuah negara, kita membutuhkan yang idealis atau yang membutuhkan yang nasionalis. Lalu ketika saya kembali ke tadi pembagian titik kolom mongso, sebenarnya ada seorang teman yang pernah mencoba menggarap sebuah naskah itu buatan sendiri juga dari diambil dari titik kolom mongso tersebut. Misalkan kalian hanya gitu, jawabnya gimana? Kalau misalkan saya sudah belajar ini sejak 3 tahun terakhir ini, teman saya adalah ini, tapi saya belum berteman sama ini. Saya sudah mengajukan proposal ke ini, ke bank ini, ke benda ini, ke itu, tapi belum ke sana. Kenapa kok saya tidak sukses? Gitu loh. Sudah bisa dijawab. Dan saya kira kalau pertanyaan apa bedanya nasionalis sama nasionalis, ya apa jawabnya? Gitu. Mungkin seperti ini Ki. Dari seorang teater gitu ya, salah satu penggerak seni juga. Nah, sesuai yang tadi kan kebanyakan, juga menyambung dari pertanyaan Mas tadi ya, kebanyakan orang-orang yang ngenduk tadi itu lebih individualis. Ngenduk. Kayak gitu lah ya. Jadi kebanyakan itu lebih individualis. Sedangkan untuk membangun sebuah bangsa kan tidak bisa dibangun oleh satu orang. Nah mungkin dia tadi udah. Aku kalau itu aku idealis, aku kaitkan sama orang gedu tadi ya. Gedu loh, bukan gedu. Kalau gitu hijau. Kamu tahu hijau ya? Hijau nggak tahu juga. Apa kabar? Ya. Nah, di mana selalu ada orang yang kesepian. Coba perhatikan Buddha. Selalu ada orang yang memang di atas angin. Kalau kata Rendra, selalu ada habito. Jadi biarkan orang yang gedu-gedu itu, orang yang mulik itu, biarkan individualis, nggak apa-apa. Tugas kita adalah menyatukan mereka dengan mereka punya kekuatan ini, biarkan mereka asosial. Dan menjadikan mereka menjadi sosial. Dengan bersama adalah kita orang yang bergerak di bidang networking gitu. Di setiap coba baca komik-komik persilatan, selalu ada orang yang memang di atas gunung, di atas, nggak bisa semua orang sosial. Selalu ada yang asosial. Tapi asosial belum berarti jelek kalau yang asosial itu tujuannya. Thomas Alva Edison juga asosial. Semuanya teman-temannya main, dia mikirin telur ini kok dikeremin, ayam kok bisa, ini gimana, ini gitu loh. Udah aremin hampir 21 hari dia nggak sekolah, nggak apa gitu kan. Dia orang gila kan. Lama-lama kalau nggak ada Thomas Alva Edison masih ada bola lampu. Kalian kalau salawat tahiyat akhir atau apa nggak tahu kirim salam ke siapa ke muslim. Kirim salam juga nggak salawat ke Thomas Alva Edison. Kalau enggak kita nggak bisa gini loh. Hanya fair dong sebagai orang Islam. Kalau aku sih kadang-kadang kalau kepikiran kalau pas lagi sholat ya, kadang-kadang kepikiran penemu baut. Yang paling utama bagi aku penemu baut. Kalau nggak ada yang menemukan baut, arloji ada baut, laptop ini ada baut, kacamata ada baut, hairdrayer pakai baut, gitu. Bayangkan kalau hidup ini nggak ada penemu baut.
Kenapa kok selalu salawat selalu kepada orang tua, kepada kanjeng Nabi, oke lah, terus kepada syekh siapa, pokoknya Abdul Qadir Jailani atau filsafat. Kenapa kok selalu gitu? Lu baut itu enggak semua, enggak ada baut. Bayangkan coba, roda dikeliling pakai kawat itu kan, ke mobil itu enggak ada baut ya. Gimana coba itu? Truk yang segitu besarnya, aku hitung truk yang gede itu bautnya itu paling 6 satu roda itu, udah kokoh ke 10. Kalau baut nggak ada tuh dicolok pakai, diikat pakai model anggota apa itu nggak akan sekokoh itu. Tapi kenapa kalau kita sholat kita lupa itu? Kenapa kalau kita sholat di akhir kita lupa pada penemu? Kalau nggak ada itu masjid nggak bisa terang loh. Kenapa waktu kita naik haji, kalau nggak ada penemu baut, pesawat itu mau dirangkai pakai apa gitu, sayapnya, itu yang bisa membuat kita naik haji. Orang-orang yang kesepian, orang-orang yang asosial selalu ada di dalam sejarah. Tugas kita menyatukan hal yang tercerai-berai itu. Saya kira gitu. Gak bodoh gitu. Tapi sore ini aku merasa terbiasa sudah ngajarin ngomong gitu ke gabung. Aku kalau pas syuting Tendangan dari Langit itu hiburanku sama Kim Kurniawan. Kalau Evan Martin agak jadi orangnya. Oh, this is the dirty word. Nah gitu loh. Kalau aku ajarin ngomong jago, ngomong oke, I like it, but this is the dirty word. Oke, ya udah aku ngomong sama Kim aja. Kim Evan Martin itu kan agak aku ya, nggak mau bergaul. Tapi kok sama kamu baik, Kim. Wow, dia harus baik sama saya, Mas. Kenapa? Kalau dia nggak baik sama saya, nggak dikasihkan itu sama kakak saya. Jadi aku jadi ngomong gedung, aja jadi ngomong jancuk, aku aja ngomong asu. Irfan apa? Kim Kurniawan vocabulary-nya kata-kata bagus. Enggak ya, gitu. Asu, jancuk. Terus aku usul Kim. Kalau kamu maju nyerang sepak bola gitu kan, maju bola. Kalau Irfan Batin kan enak dua kata kan, penonton Batin gitu kan. Kalau Kim satu katanya gimana? Kim. Buat jadi dua kata apa Mas? Kimpet gitu. Jadi dia sekarang udah pakai kimpet gitu. Aku malah pakai Kim Kurniawan sekarang kimpet gitu. Kimpet gitu. Supaya apa tujuanku mau lihat, supaya kalau dia bawa bola penonton kimpet. Oke, luar biasa ya kita sore ini. Nah, buat teman-teman ada yang mau nambahin kan nih? Oh, silakan. Kalau bisa aku usulkan nggak harus nanya ya, tapi komen atau pendapat yang untuk share asik. Ya, selamat sore. Yang mau aku Fitra. Langsung aja ke pertanyaannya. Tadi saya sempat dengar kalau Mbah itu ngomong kalau tadi sempat ngomong kalau saya pernah baca di Twitternya, tanya jangan pernah kamu melawan orang tuamu, melawan ayahmu. Kalau kepepet nggak apa-apa, tapi jangan sekali-sekali. Saya pernah baca Twitternya Mbak Tejo seperti itu. Yang saya mau tanyakan, tadi kan di sejarah pribadinya Mbak Tejo itu kan diceritakan bahwa Mbak pernah Tapi suatu hari ketika keluar dari diri buku belum bisa, tapi aku tetap keluar. Ada yang bisa menjelaskan kan? Kira-kiranya ada yang mau membela atau apa ini? Kemudian kondisinya seperti mana dari tidak mengamalkan kuliah, kemudian orang tua terutama ibu menjadi pingsan atau meninggal. Sebenarnya saya mengalami yang sama, tapi mungkin pembenaran atau jawaban saya adalah
saya yang lebih tahu, kita yang lebih tahu tentang kegilaan. Mbak Tejo yang lebih tahu tentang kehidupan Tejo. Dengan segala pertimbangan, kemudian meninggalkan sidang akhir dan segala macam, itu karena kita tahu diri kita masing-masing. Ibu ya memang ibu, tapi yang lebih tahu tentang diri kita, dari diri kita dan keputusan ke depan itu sepenuhnya di tangan kita. Sebagai orang dewasa yang punya kita. Ibu, ya memang dari bawah karena menurut saya hampir 50% lebih kemudian apa yang kita lakukan ada di sendiri. Tetapi kemudian keputusan seperti apa kita yang menentukan. Ada yang mau tambahkan lagi nggak nih? Oh iya, silakan Mas. Kalau aku ada di utara, aku sujud bilang kayak 3 kali di pintu keluar rumah. Setiap kali mau keluar. Itu yang membuat aku menulis Twitter bahwa kalau kamu terpaksa harus melawan, bapak melawan, tapi jangan pernah ikut. Nah pada kasus ketika aku ninggalin, aku teringat lakon wayang Dewa Ruci itu yang Bima atas nama ilmu pengetahuan karena disuruh gurunya untuk mencebur laut selatan, dia mencebur. Udah dilarang sama ibunya, alasannya Bima, ibunya bisa. Ibu yang dulu mengajarkan ke aku bahwa kita harus berbakti kepada guru. Guru, aduh Bima, semua orang tahu bahwa gurumu itu Durna, itu tukang tipu. Kenapa kamu harus mau menjalankan perintah Durna? Kata Bundi setelah pingsan. Dijawab oleh Bima, Ibu, apapun kata orang tentang Durna, dia adalah guru. Kalau dia menjerumuskan aku, kalau dia menipu aku, biar Durna yang menanggung dosa. Jelas guru masuk segera, akhirnya dia ketemu Tuhan di situ. Gitu. Tapi yang ingin aku katakan adalah Bima waktu itu tetap gak mau bentak-bentak dari Bundi, tetap dengan hormat. Aku waktu itu ingin meniru dialog ibuku. Aku tinggalkan ITB karena aku pengen menggali cita-cita di kesenianan. Karena menurutku aku gak pas di teknik. Aku ingin melanjutkan cita-cita bapakku karena bapakku dalam di kesenian. Itu aku gak tahu itu salah atau enggak. Tapi ibuku tetap jadi sentral di benakku sampai sekarang. Dan aku tetap menyarankan bahwa jangan pernah kalau yang sampai masih jadi lurah, enggak? Dia lurah. Iya benar dia lurah. Di mana Mas desa namanya? Ungaran. Dia lurah. Pernah nanggap saya saja. Aku tuh memang sutradara udah pada tahu. Kalau ngasih ke aku itu pasti ngasih pointers, nggak pernah ngasih skenario. Karena aku paling gak bisa ngapalin gitu loh. Dan aku paling suka berubah tergantung mood. Jadi kalau syuting itu aku pasti dikasih pointers nih Mas, nanti ngomongnya poin-poinnya ini aja. Padahal susahnya kalau di film itu minimal kan diambil 3 kali. Diambil dari sana 1 untuk kamera, diambil dari sini 1, diambil dari investnya 1 kalau kita ngobrol sama orang. Berarti kan harus sama kan supaya editingnya gampang kan. Waduh kalau sudah gitu pasti editingmu besok-besok karena take pertama beda omongannya, take kedua beda lagi omongannya, take ketiga beda lagi. Jadi kalau aku main film itu yang capek itu editornya. Gimana ngeditnya ngomongnya beda-beda gitu. Nah kasus wayangan di sampean itu juga gitu Mas. Aku nggak tahu mau ngomong apa gitu. Makanya sampai salah lapor gitu, sampai pesen lapor akhirnya dulu ini lapornya salah ya, ini ulangi lagi kan. Karena aku memang nggak bisa. Kemarin aku ceramah juga di Huma itu organisasi tentang lingkungan gitu. Aku berusaha bikin draft, terus mikir-mikir juga. Akhirnya ya udah, begitu di podium, aku baru tahu aku ngomong apa. Termasuk peristiwa ini, gitu. Aku nggak bisa nyiapin. Nggak tahu apakah ini kekuatan bangsa Indonesia, apakah ini justru kelemahan, aku nggak tahu. Biar analis yang mengatakan. Tapi biarkan ada spontanitas itu tetap tumbuh di. Aku nggak bisa dirancang-rancang, gitu.
misalkan datang ke orang keperluan atau apa, nanti aku akan datang, nanti aku akan duduk di situ dan aku cium di sana. Nggak bisa gitu loh. Nggak tahu, kadang-kadang tiba-tiba dia nggak ciuman, tapi kadang-kadang ciuman gitu. Nggak ngerti kan? Saya kira itu. Ya memang setiap orang itu memiliki karakter masing-masing gitu mungkin Mas ya. Dan Mas Edo sendiri mungkin ciri khasnya di sana gitu. Tapi kan, harus mikirnya ini tambah sulit atau tambah cantik ya? Atau karena lampu? Jadi mungkin udah mulai gelap jadi. Mas Fitra tadi mungkin dari kita sendiri menambahkan ya Mas ya. Hidup itu kan memang pilihan, dan pilihan itu kan tergantung dari kita sendiri. Jadi Mas Galang tadi kan ada kita yang lebih tahu diri kita gitu kan, tentang tujuan kita, tentang apa yang kita inginkan gitu kan, diri kita yang paling tahu. Yang penting selama itu positif dan benar-benar kita yakin, ya saya rasa suatu saat beliau akan mengerti gitu. Mungkin saat itu kan karena shock atau mungkin kaget, udah banyak nih sebelumnya udah gitu, atau banyak pertimbangan gitu kan. Jadi ya itu, selama itu punya tujuan yang jelas dan memang karena pilihan hati, why not? Karena saya juga mengalami gitu Ki. Jadi waktu saya pindah ke sini pun ibu terutama itu tidak mendukung gitu kan. Tapi ya selama kita bisa membuktikan ya pasti bisa. Nah mungkin ada teman-teman lagi yang mau nambahin, karena setelah ini ada teman-teman dari .s yang akan Oke, katanya masih ada sesi terakhir untuk pertanyaan. Enggak juga pertanyaan ya Ki ya, kayak Mas tadi kan mungkin komentar atau ingin menambahkan tentang pengalaman-pengalamannya, silakan. Oh iya, sini Mas, biar kelihatan. Terima kasih. Saya follower Pak Ejo. Jadi gini Mas, tentang itu tadi, antusiasme. Apakah antusiasme ini juga hanya berlaku ke yang positif, atau juga antusiasme ke yang sifatnya negatif? Misalnya kayak antusias terhadap komputer, antusias terhadap seni. Nah, bagaimana dengan antusiasme terhadap sesuatu yang oleh orang pandangkan sebagai sesuatu yang negatif? Misalkan kalau kayak sering kita sukai ya, orang itu di korupsi misalnya, atau di politik yang sangat dekat dengan udah pesawat penumpang lah ya gimana ya, karena banyak tumpangan sudah gitu. Belum anak sahabat, keluarga, anakku gitu. Kalian masih dibutuhkan. Aku meninggalkan Kompas itu 35 tahun. Yang waktu menerbitkan album Tanpa Nose, aku meninggalkan Kompas. Kalau aku nggak ninggalin Kompas, bulan depan aku udah dapat mobil sama dapat rumah. Aku udah 7 tahun peraturan perusahaan, 8 tahun akan dapat rumah, akan dapat mobil. Gitu. Kurang 1 bulan nih. Aku pikir-pikir kan, oke lah, tapi aku tetap jadi wartawan terus begitu. Oke. Dan kalau aku tunda sebulan lagi, aku dapat mobil dan rumah, aku jadi tambah matang hidup. Gitu loh. Gimana. Akhirnya udah tinggal ya. Aku tinggal di Kompas, aku bikin musik. Wah, istriku udah, anak-anak udah magang mulai kecil waktu itu. Aku kuliah di 2 jurusan di Bandung, tapi dua-duanya gak bisa selesai. Aku jurusan matematik. Ketika aku udah sarjana punya matematika, ya aku pikir tahun-tahun itu punya matematika cukup. Gitu. Aku tidak. Teknik sipil, besoknya sidang sarjana. Aku pikir kalau aku selesai, aku pasti jadi insinyur. Kalau aku jadi insinyur dan kalau aku di kesenian, kalau aku gagal, aku akan cepat lari ke insinyur. Gitu loh. Aku mikir waktu besok sidang aku tinggal di Jakarta, kuliah di DB. Aku ikut Sri Mulat. Aku tidur di rumah Semudi. Gitu loh. Ibuku pingsan. Gitu loh.
Tapi tidak apa-apa, dalam wayang Ibu Kunti itu ibunya Bima pernah pingsan ketika Bima memutuskan untuk menjemput lautan. Gitu loh, untuk menggali. Gak apa-apa. Bima waktu itu ditanya, Bima kok kamu tega sama itu? Bima jawabnya, siapa yang mengajari aku untuk itu dalam satu bidang? Ibu, ya udah, ibu sendiri yang menyuruh aku seperti itu. Ternyata benar. Di